Kembali lagi, bisnis P2P lending atau peminjaman orang ke orang itu mengalami gagal bayar dan jumlahnya ratusan miliar kalau nggak salah saya baca di media daring tadi ya. Nah ini video ini disclaimer aja, hanya pendapat pribadi saya. Nah, dalam berinvestasi itu ada dua variabel yang selalu seiring sejalan, yaitu risk and return, resiko dan imbal hasil. Resiko yang tinggi itu harus diimbangi dengan atau memberikan imbal hasil yang tinggi. Resiko tinggi, imbal hasil rendah, maka itu tidak bagus. Nah, kita lihat deh bagaimana di konteks di negara ini terkait dengan pinjam meminjam. Ini disclaimer pendapat saya pribadi ya, tidak mewakili apapun dan saya hanya ngomong kondisi umumnya gitu ya. Kita lihat deh, ketika orang mau minjam duit, dia itu akan pergi ke orang yang akan dianggapnya akan meminjaminya dan minta dengan kata-kata pujian, pokoknya segala macam dah, ngomongnya tinggi segala macam pokoknya seperti itu. Kemudian dia diberikan. Nah, udah diberikan pun nanti ketika jatuh tempo tiba-tiba ngilang. Dihubungi nggak bisa, nomor WA diblok dan segala macam. Ketika ditemukan pun juga nanti akhirnya alasannya banyak lagi. Gak punya uang lah, orang kecil lah, inilah, itulah segala macam. Jadi uang yang diberikan sebagai pinjaman ke yang meminjam itu susah banget untuk balik gitu ya. Sekali lagi ini tidak semua seperti itu, tidak menyeragamkan ya, ada kasus tertentu. Ini hanya sebagai ilustrasi bahwa bisnis pinjam meminjam peer to peer itu sangat besar resikonya. Nah, kalau ada orang yang ingin menyimpan dananya ke P2P lending, P2P ini, yang bisnis pinjam meminjam antar pribadi ini, orang yang menyimpan dana tersebut harus sudah paham bahwa resikonya tinggi. Resikonya adalah si peminjam uang atau dana tersebut nggak mau bayar lagi. P2P-nya ya akhirnya juga mungkin nggak bertanggung jawab atau apalah gitu ya. Akhirnya orang yang menyimpan dananya di P2P tersebut yang harus menanggung kerugiannya. Nah, resikonya tinggi, bisa hilang semua modalnya. Ya, bukan berarti harus dihindari, tapi kalau kita mau buat portofolio, memang uang disebar di berbagai alternatif investasi. Nah, ini mungkin berapa persennya bisa taruh di yang resikonya tinggi, tapi imbal hasilnya juga harus tinggi gitu loh, untuk mengkompensasi kalau ada apa-apa gitu ya. Nah, masalahnya saya baca di salah satu media daring nasional, ada seseorang yang sudah menempatkan dana ke P2P yang lagi bermasalah saat ini. Dia hanya dapat 6,79 atau 6,97% imbal hasil per tahunnya. Itu sih nggak gede menurut saya, kecil. Kenapa? Anda beli katakanlah sukuk retail yang baru ini aja, itu kalau nggak salah menawarkan 6% ke atas. Sukuk retail itu dijamin oleh negara, yang menerbitkan negara. Biasanya dalam buku-buku teks keuangan, negara itu tidak pernah bangkrut, katanya seperti itu gitu ya. Jadi relatif aman. Setiap bulan akan dibagikan bagi hasil dari sukuk retailnya, dan katakanlah jatuh tempo 3 tahun nanti akan dibayar kembali oleh negara. Dia bisa memberikan 6%. Nah, yang P2P hanya ngasih 6,97%, nggak lebih dari 1% imbal hasilnya. Tapi potensi ruginya ini luar biasa besar banget dari P2P ini gitu loh. Jadi kalau nanti bisnisnya investasinya gagal, penempatan uangnya gagal, ya itu Anda harus menanggung karena memang resikonya tinggi sekali. Dan satu hal, jangan terlalu percaya kepada itulah influencer segala macam. Dalam investasi harusnya nggak ada influencer gitu ya. Anda sendiri sebagai investor yang harus jeli melihat, menganalisis, menimbang-nimbang. Ya, orang kalau mau jualan, yang dijual ya dianggap bagus melulu segala macam gitu loh. Nah, ini hati-hati gitu loh. Makanya waktu sejak waktu Covid awal-awal itu sebel juga ya. Banyak yang kayak pom-pom apalah gitu loh, yang mau influencer, dia mau dalam tanda kutip mempromosikan instrumen investasi tanpa yang influencer tersebut pun paham tentang konsep-konsep yang ada di investasi, dan jujur apa enggak dia ketika bilang beli yang ini, apakah itu benar bagus atau enggak, sesuai enggak dengan risk preference calon investor dan segala macam.
Jadi saya pernah buat video, jangan FOMO, fear out missing out dalam berinvestasi. Yakinkan Anda telah melakukan penelitian, melakukan analisis yang mendalam sebelum Anda tempatkan dana Anda ke salah satu instrumen investasi, investasi keuangan maupun investasi sektor real. Ingat, risk and return. Kalau dua alternatif investasi, yang satu risikonya rendah sekali, katakan investasi A tadi ya di sukuk retail, itu risikonya rendah sekali. Kemudian investasi di B yang peer to peer lending, penyetoran dana ke sana gitu ya, akan diputar lagi. Investasi B itu returnnya resikonya tinggi sekali, returnnya sama. Nah, kalau returnnya sama, ya pilih resiko yang paling rendah. Kalau resikonya sama, pilih return yang paling tinggi. Nah, itu seperti itu kaidahnya harusnya. Jadi hati-hati dan bijak dalam berinvestasi. Jangan tergiur buayan di awal returnnya tinggi tanpa lihat resikonya bagaimana, konteks bisnisnya di Indonesia seperti apa.